Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Etika dan Regulasi Uji Praklinis. Ini untuk anggota kelompoknya. Kemudian untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus, namun sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa prinsip-prinsip etik yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik? Desain uji praklinik terdapat 3P, yaitu penggantian, pengurangan, dan penyempurnaan. Dalam penggantian sendiri menggunakan metode non-hewan seperti uji in vitro atau jaringan buatan. Kemudian untuk pengurangan sendiri menggunakan jumlah hewan yang minimum untuk hasil yang valid melalui perhitungan sampel. Kemudian yang terakhir penyempurnaan dengan melakukan prosedur yang meminimalkan nyeri dan stres. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Yang pertama adalah persetujuan etik sebelum penelitian. Sebelum uji praklinik, protokol harus disetujui oleh Komite Etik Hewan yang menilai justifikasi ilmiah, penerapan 3RS, serta rencana perawatan dan eutanasia agar penelitian berjalan etis. Yang kedua adalah prinsip 3RS. Prinsip 3RS mencakup penggantian metode dengan alternatif atau replacement, pengurangan jumlah hewan atau reduction, dan penghalusan prosedur untuk meminimalkan penderitaan atau refinement. Yang ketiga adalah standar internasional. GLP menjamin mutu dan validitas data, ICH menstandarkan pengembangan obat secara global, dan OECD Guidelines menyediakan metode buku untuk uji toksikologi dan farmakokinetik. Selanjutnya, regulasi nasional di Indonesia. Uji praklinik di Indonesia diatur oleh BPOM yang mewajibkan izin penelitian, penerapan prinsip kesejahteraan hewan, dan pelaksanaan di fasilitas berstandar GLP dengan personel yang terlatih. Lalu, dokumentasi dan kepatuhan. Seluruh proses uji harus terdokumentasi dan dapat diaudit. Kepatuhan terhadap GLP, ARAIL, dan 3RS wajib diterapkan dalam desain hingga pelaporan untuk menjamin validitas hasil. Pertanyaan yang ketiga adalah apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Sebelum uji praklinik obat antihipertensi dilakukan pada tikus, perusahaan harus menyiapkan beberapa hal penting. Yang pertama ada menyusun protokol penelitian yang jelas mencakup tujuan, metode, dan perlakuan hewan. Yang kedua, pastikan laboratorium memenuhi Good Laboratory Practice serta prinsip 3R. Yang ketiga, menyiapkan fasilitas hewan uji yang sesuai standar. Yang keempat, memiliki hewan uji yang tepat seperti tikus Wistar yang sudah diaklimatasi selama 5-7 hari. Selanjutnya, perusahaan juga harus menyiapkan dokumen pendukung seperti surat permohonan uji praklinik, protokol, sertifikat analisis bahan, data mutu produk, dan daftar tim peneliti. Kemudian, memastikan kompetensi tim dan mutu laboratorium dengan personal yang terlatih serta peralatan yang sudah tervalidasi. Sebelum penelitian dimulai, harus ada persetujuan dari etik komite hewan tersebut. Dan terakhir, setelah semuanya syarat etik dan teknis terpenuhi, perusahaan mengajukan persetujuan pelaksanaan uji praklinik ke Badan BPOM. Semua ini wajib dipenuhi sebelum proposal dilanjutkan ke Komite Etik Hewan sesuai dengan Per BPOM nomor 20 tahun 2023.